Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Untuk mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan bentuk jamak dari maksad yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, maqasid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum, maka dapat disimpulkan maqasid syariah ini adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang surah Hud ayat 61. Baik, di sini saya akan membacakan surah Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marju wa qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah Hud ini menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang di muka bumi ini, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dan Allah adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya. Dia yang menciptakan bumi, Dia yang menciptakan manusia sehingga adanya kehidupan di dunia. Dan kita sebagai manusia adalah sebagai pemakmur, di mana tugas kita adalah menjaga, melindungi, dan merawat alam semesta ciptaan Allah. Selain itu, kita juga harus bersyukur dengan cara mendekatkan diri dan bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah memperkenankan setiap hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini adalah bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yang dimana dalam Al-Quran tersebut terdapat bentuk dan terdapat petunjuk dan pembeda mana yang baik dan mana yang benar. Dan di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Namun apabila di bulan puasa tersebut kita sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh yang menyebabkan kita tidak mampu berpuasa di bulan puasa tersebut, maka kita wajib untuk menggantinya sebanyak hari yang kita tinggalkan. Karena sesungguhnya Allah itu memberi kemudahan pada setiap hambanya dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Jadi menurut Imam Syatibi, al-maqasid syariah itu merupakan aturan hukum untuk mengambil kemaslahatan dengan menghindari kemudaratan. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, maqasid syariah ini adalah aturan hukum yang Allah tentukan untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia itu sendiri. Kemudian yang nomor 5 yaitu maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran syariah.
Makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran Islam yaitu merupakan pemasaran dengan program, pelaksanaan prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berlandaskan maslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Kemudian nomor 6 yaitu konsep dasar perdagangan Islam. Konsep dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah dan Rasulullah. Memberikan contoh dari perdagangan Islam yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian soal yang ketujuh yaitu surah Al-Baqarah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarawud dolalatal bil huda fama rajihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ini menyatakan bahwa orang yang melakukan perdagangan dengan curang sehingga mereka tidak mendapat keridhaan dari Allah dan mereka itu termasuk golongan orang yang sesat karena tidak mendapat petunjuk. Kemudian soal yang nomor 8 yaitu tentang tijarah. Tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan pertukaran suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Kemudian soal nomor 9 itu surah-surah tentang tijarah. Yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu wal yaktuba bainakum katiban bil adl wala ya'ba katiban ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safiha aw dha'ifan aw la yastati'u ayyu millahu wa falyamlil waliyuhu bil adl wastahidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaina farajulan wamra'atani mimma taradawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatuzakira ihdahumal ukhra wala ya'basy syuhada'u iza ma da'u wala tas'amu an taktubuhu shariran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu indallah wa akramu lisyahadati wa adana alla taratabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayyan wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini adalah orang yang melakukan utang piutang wajib mencatatnya, dan apabila yang melakukan utang piutang itu orang yang kurang akalnya, maka hendaklah seorang wali yang mendiktekannya dengan dipersaksikan 2 orang saksi laki-laki, tetapi jika tidak ada 2 orang laki-laki boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian surah yang kedua tentang tijarah yaitu surah An-Nisa ayat 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 29 ini adalah Allah melarang hambanya untuk jangan memakan harta yang bukan milik kita. Dan jika ingin berdagang, hendaklah atas dasar suka sama suka. Sebagai hamba Allah, kita juga dilarang untuk membunuh diri karena sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kemudian surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 24 ini adalah kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Kemudian surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'u an zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat 37 adalah orang yang tidak melalaikan sholat dan tidak pernah lupa menunaikan zakat, sekalipun mereka sibuk dengan aktivitas jual beli dan berdagang, justru mereka tidak dilalaikan oleh hal tersebut, justru mereka lebih takut kepada hari kiamat. Kemudian surah Al-Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di mana kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatir ayat 29 ini yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat serta menginfakkan sebagian rezeki dari Allah baik secara terang-terangan atau diam-diam, mereka itu mengharap ridho Allah dan mereka tidak rugi sedikit pun. Kemudian surah As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kandungan yang terdapat di dalam surah As-Saff ayat 10 ini adalah petunjuk dari Allah tentang cara berdagang yang diridhoinya serta jauh dari azab Allah. Kemudian surah Al-Jum'ah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'aw tijaratan allawan faddu ilaiha wa taraku ka qa'ima kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Jum'ah ayat 11 ini, apa yang ada di sisi Allah itu
lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika kita sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadah hanya karena perdagangan. Kemudian yang nomor 10 yaitu tentang ba'a di dalam surah Al-Ibrahim ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Kemudian surah Ibrahim ayat 31. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khillah. Kemudian surah Ibrahim ayat keempat. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' fahuwal azizul hakim. Di dalam surah Ibrahim menjelaskan tentang ba'a atau menjual yang sudah dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 14, ayat keempat dan 31, di mana kandungan yang terdapat dalam surah Ibrahim ini yaitu sebagai hamba Allah hendaklah kita melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kita punya baik secara terang-terangan atau diam-diam sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Kemudian surah tentang ba'a yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Mana kandungan yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini adalah apabila telah berkumandang azan saat sholat Jumat, maka wajib untuk kita meninggalkan aktivitas di dunia termasuk aktivitas jual beli. Hendaklah kita melaksanakan sholat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang demikian itu jauh lebih baik. Kemudian surah tentang ba'a yaitu surah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 254 ini kandungannya adalah sebagai orang yang beriman hendaklah kita menginfakkan sebagian rezeki kita sebelum terjadinya hari di mana tidak ada lagi jual beli. Kemudian surah tentang ba'a juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu rabbihim fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di mana kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ini adalah larangan memakan riba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengharamkan riba dan Allah menghalalkan jual beli. Serta sanksi atau ganjaran untuk orang yang melakukan riba ini adalah mereka akan dijadikan penghuni neraka untuk selama-lamanya. Kemudian pertanyaan yang nomor 11 yaitu tentang asyira. Di mana asyira ini artinya adalah beli. Asyira dibahas dalam surah Yusuf ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qala alladzi istarahu min misra li amra'atihi akrimi mashwahu asa ayyam fa'ana aw nattakhizahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di mana kandungan yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 21 dan 22 ini yaitu tentang berhubungan dengan beli, bahwa kita harus memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli. Kemudian surah Al-Quran yang mengandung unsur syira yaitu surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kandungan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 ini adalah hendaknya kita sebagai pembeli membeli barang yang memang kita sesuai dengan kita dan bukan atas dasar keterpaksaan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Jadi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 268 ini yaitu bahwa setan itu sering menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan sehingga manusia berbuat kikir dan keji, padahal Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepada hambanya. Kemudian surah Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal barada'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Di mana kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 91 ini bahwa minuman keras dan judi itu hanyalah tipu daya setan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, kemudian surah Al-Anfal ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Di mana kandungan yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 69 ini bahwa Allah itu mengizinkan dan memberikan hak kepada mereka untuk memakan dan memiliki harta rampasan yang didapat dalam peperangan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Maka dengan sifat mulia ini Allah mengampuni dan tidak melimpahkan siksa kepada kaum muslimin. Kemudian surah An-Nahl ayat 114. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di mana kandungan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 114 ini adalah bahwa Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk memakan makanan yang halal. Kemudian nomor 13 yaitu tentang riba. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang diisyaratkan dalam jual beli.
Secara umum, riba adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Kemudian talaki rukban. Talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai ke pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah. Kemudian yaitu bai najasi, yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Kemudian tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kedua yaitu jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli yang belum ada wujudnya, barang yang tidak mampu diserah terimakan dan barang yang memiliki ketidakjelasan dalam jenis maupun sifatnya. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar tanpa melihat kesusahan orang lain. Kemudian soal yang nomor 14 yaitu surah yang melarang berlakunya curang dalam perdagangan, yaitu terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian yang nomor 15 yaitu prinsip perdagangan dalam pemasaran Islam. Prinsip perdagangan dalam pemasaran Islam yaitu al-ihsan, yaitu prinsip yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan yang berupa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua itu prinsip al-mus'uliyah, yaitu prinsip accountability atau tanggung jawab yang meliputi segala aspek. Yang ketiga itu prinsip al-kifayah, yaitu prinsip yang berwujud atau yang bertujuan untuk menghapuskan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip al-wasatiyah atau prinsip keseimbangan, yang mana dalam hal ini Islam tetap mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian soal nomor 16 yaitu tujuan dari muamalah. Tujuan dari muamalah adalah pemasaran Islam terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram berupa jalinan pergaulan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 17 tentang pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran Islam. Maqasid syariah dalam pemasaran Islam sangat penting, yaitu menjadi syarat utama dalam bentuk berijtihad untuk berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.